Makan siang yang bernutrisi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi anak-anak di masa pertumbuhan. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting di Indonesia tahun 2022 ialah 21,6%, dan diharapkan di tahun 2024 akan menurun hingga 12%. Lantas, hal ini menjadi perhatian mendalam bagi masyarakat dan tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Isu stunting tidak luput dibicarakan, khususnya dalam menyambut Pesta Demokrasi 2024. Salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mencanangkan salah satu program yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah stunting. Sejak masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden 2024 hingga terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden Indonesia, program makan siang gratis ini terus digaungkan. Program makan siang gratis rencananya akan didistribusikan kepada 82,9 juta orang, diantaranya ada 74,2 juta siswa sekolah di seluruh Indonesia. Jumlah yang tertera bukanlah jumlah yang sedikit, namun hal ini menjadi salah satu ambisi besar dari pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin Indonesia. Setelah diselidiki, simulasi program makan siang gratis ini pertama kali diselenggarakan di salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Tangerang, yaitu SMP Negeri 2 Curug pada Februari 2024 lalu. Kemudian, bagaimana keberlangsungan simulasi makan siang gratis pertama kali ini diadakan di SMP Negeri 2 Curug? Siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana respon siswa-siswi yang menjadi target simulasi pertama ini? Saat ini, kami sudah berada di SMP Negeri 2 Curug Kabupaten Tangerang yang merupakan sekolah pertama di Indonesia yang telah melaksanakan simulasi makan siang gratis. Kami telah bertemu dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Curug Kabupaten Tangerang dan beberapa murid untuk menanyakan seputar simulasi makan siang ini. Mari kita dengar. Baik, kegiatan simulasi makan siang gratis ini adalah pertama sekolah yang ada di Indonesia. Kemudian Kabupaten Tangerang ini merupakan volunteer yang mengadakan kegiatan simulasi makan siang gratis, yang mana Kabupaten Tangerang mempunyai program mencegah anak pelajar sekolah dasar SD SMP yang kurang asupan gizi sehingga mendapatkan gizi yang seimbang, bisa dikatakan terintegrasi dengan kegiatan yang namanya Aksara, aksi mencedarkan siswa untuk supaya tidak terkena stunting. Kemudian Kabupaten Tangerang ini mengundang Bapak Menteri Koordinator Perekonomian untuk hadir langsung menyaksikan simulasi volunteer yang Kabupaten Tangerang terkait dengan makan siang gratis. Hari Rabu kami dikasih kabar oleh Bupati Tangerang periode 2013-2023, yakni Pak Zaki Iskandar. Beliau bekerja sama dengan PJ Bupati, kemudian Dinas Pendidikan untuk sepakat kenapa tidak kegiatan ini terintegrasi dengan langsung dan dilihat langsung oleh Bapak Menteri. Kemudian Bapak Menteri berkenan, hari Kamisnya tanggal 29 Februari hadirlah beliau beserta rombongan untuk langsung meninjau kegiatan simulasi makan gratis. Kenapa Sekolah 2 Curug diambil sebagai tempat? Karena 2 Curug ini salah satu sekolah SMP yang mempelopori yaitu program Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, dan sanitasi perawatan terbaik di Kabupaten Tangerang. Sanitasi sekolah yang diberikan bantuan dari Bupati, sehingga sudah siap ketika diadakan simulasi, karena memang siswa di Kurasaki itu semua siswa sudah dibiasakan membawa tumbler dan tempat makan sendiri.
Sehingga waktu kegiatan simulasi di sini semuanya sudah siap, anaknya sudah terbiasa. Bapak Edi menyatakan bahwa kegiatan simulasi program makan siang gratis ini merupakan inisiatif dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Pemerintah bertujuan untuk memenuhi gizi pelajar mulai dari siswa SD hingga SMA. Inisiatif ini merupakan komando dari mantan Bupati Kabupaten Tangerang, yaitu Bapak Zaki Iskandar, yang bekerja sama dengan Bupati yang sekarang beserta dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Beliau melihat adanya kemungkinan bahwa program makan siang gratis ini dapat dilaksanakan, sehingga beliau secara langsung hadir ke SMP Negeri 2 Curug Kabupaten Tangerang untuk melangsungkan program simulasi. Tidak hanya itu, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut diundang dalam kegiatan simulasi program makan siang gratis ini. Menurut Bapak Edi, alasan mengapa sekolahnya dipilih menjadi tempat untuk diadakannya simulasi program makan siang gratis adalah partisipasi SMP Negeri 2 Curug dalam melangsungkan program mengurangi sampah plastik atau yang dikenal dengan Kurasaki. Program ini berjalan dengan sangat tertib di sana, di mana siswa diwajibkan untuk membawa tempat makan dan minumnya sendiri, serta tidak diperkenankan untuk membawa plastik. Baginya, kedisiplinan ini bisa menjadi salah satu faktor terpilihnya SMP Negeri 2 Curug sebagai tempat untuk dilangsungkannya simulasi program makan siang gratis. Proses perencanaan sangat singkat sekali. Kami diberitahukan hari Rabu tanggal 28 Februari dan 29 langsung dilaksanakan. Karena mungkin sekolah yang siap mungkin 2 Curug. Jadi dari Dinas Kabupaten Tangerang, PJ Bupati, kemudian Bapak Zaki Ismet Iskandar, beliau datang ke sekolah di sini memberitahukan bahwasanya untuk simulasi makan siang gratis akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Curug dengan dipandang SMP 2 Curug siap untuk melaksanakan ini karena sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang untuk membawa tempat makan dan sebagainya, dan kantinnya juga kantin sehat sudah dalam binaan puskesmas dan dinas kesehatan. Jadi makanan-makanan pun sudah teruji. Kemudian ini melibatkan UMKM juga sekitar sekolah kita untuk kegiatan makanan yang tidak ada di sekolah, misalkan seperti ketoprak, bubur ayam dan sebagainya, melibatkan UMKM sehingga bekerjasama dengan pemerintah Kelurahan Sukabakti untuk menyiapkan ini semuanya. Begitu. Siswa yang terlibat 160 siswa, ini ada 4 kelas yang dilibatkan untuk simulasi ini. Untuk siswa secara keseluruhan 900 sekian, tapi yang diambil untuk simulasi hanya 160 siswa. Simulasi ini kan di depan saya sampaikan volunteer, jadi siap yang siap kemudian Kabupaten Tangerang menginisiasi kan, dan di Curug. Kami juga tidak tahu apakah akan dilaksanakan lagi yang kedua kalinya di sini atau di mana. Kebetulan ini yang kali pertama se-Indonesia mungkin ada dilaksanakan di 2 Curug. Untuk makanan itu ada 3 jenis. Makanan berat ada 3 jenis. Yang pertama ada siomay, yang kedua ada nasi pecel, isinya ada tahu isinya juga. Terus yang terakhir itu ada nasi, ayam goreng, dan capcay. Dan ada buahnya juga, itu masing-masing anak mendapat 1 pisang. Terus itu aja sih cukup, dan juga variannya itu menurut saya sangat bergizi karena anak-anak juga tahu bahwa itu dominan ke sayuran dan protein. Karena dalam makanan itu mengandung banyak protein, gizi, dan itu bisa bantu untuk kita buat lancar. Yang pertama, senang, gembira, namanya juga anak-anak ya, mendapatkan yang biasanya harus beli, tapi kali ini dapat gratis, pasti senang. Yang kedua, di antara anak-anak ini kita kan sekolah negeri, jadi banyak tingkatan perekonomiannya. Mungkin di antara mereka juga ada yang kurang cukup uang jajannya, sehingga ada makan siang gratis ini mereka sangat senang sekali. Kemudian menu yang disajikan kemarin juga secara kadar protein, kandungan protein, karbohidratnya, vitamin cukup, gizi seimbang, dengan anggaran
15.000. Cukup senang ya, karena teman-teman saya juga bilang program ini bisa dibilang program pertama yang dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia. Jadi membuat mereka senang lah. Kalau reaksi saya, mungkin saya juga kaget ya, karena ini sangat baru dan bisa dibilang benar-benar sangat baru ya. Ya apa ya, lebih bangga lah bisa pertama kali mendapatkan makan siang gratis ini. Ya perasaan saya sangat senang dan gembira karena dengan adanya program makan gratis ini, dan menu makan gratisnya juga sangat sehat dan itu juga bisa menghemat uang jajan kita. Secara keseluruhan kegiatan simulasi kemarin berhasil menurut pandangan kami yang ada di pihak sekolah, karena memang dari 4 kelas kemarin menu ada 4 kelas, jadi ada 4 menu dengan kandungan 15.000 itu berbeda-beda dan sesuai dengan kandungan kadar kebutuhan gizi seimbang. Mudah-mudahan kegiatan ini harapannya kalaupun bisa dilaksanakan, ya pasti akan banyak anak bangsa yang senang, orang tua juga yang senang. Kalau bisa sih harus terus dilakukan, karena menurut kami seorang pelajar dan saya juga seorang pelajar bisa menghemat uang saku. Karena yang biasanya kami pada saat siang hari mengeluarkan uang buat jajan, buat makan di kantin, jadi bisa hemat lah. Jadi kami bisa menyisihkan uang lebih banyak untuk menabung. Harus sih, karena itu bisa dapat menghemat uang jajan kita, dan masih di luar sana masih banyak ada anak juga yang belum dapat makan gitu. Setelah mendengarkan pernyataan dari Wakil Kepala Sekolah SMPN 2 Curug, yaitu Bapak Edi, dapat diketahui bahwa program simulasi makan siang ini dilangsungkan dengan waktu yang sangat singkat, yaitu hanya berjarak 1 hari dari perencanaannya. Namun sekolah ini berhasil untuk melangsungkan simulasi program makan siang dengan 4 kelas dan 4 menu makanan yang berbeda. Diketahui juga bahwa para siswa dari SMPN 2 Curug merasa senang dengan diadakannya simulasi program makan siang ini. Dan mereka berharap agar simulasi program makan siang ini dapat dijalankan secara rutin untuk kedepannya, sesuai dengan apa yang sudah digaungkan oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Untuk tantangan-tantangan yang selama pelaksanaan sejauh ini, karena memang sekolahan bekerja sama dengan pihak dinas pendidikan dan pemerintah kelurahan, kemudian UMKM, kemarin yang menyediakan makanan dari UMKM, kemudian dari dinas kesehatan yang mengecek kadar kandungan gizi seimbangnya, kemudian untuk manfaat dari kadar tersebut untuk siswa dari 15.000 itu cukup atau tidak, sudah cukup. Kemudian kendala-kendala yang mungkin dihadapi untuk saat ini memang belum, karena baru sifatnya simulasi ya, jadi baru sampling. Kalau bilang tepat sasaran, saya kira ini perlu kajian yang panjang sebetulnya, karena ini harus tepat sasaran juga, itu relatif ya, karena tepat sasaran itu tidak semua siswa itu mereka tidak mampu. Mungkin ada orang tuanya juga yang sudah menyediakan bekal buat anaknya, mungkin ada orang tuanya yang memang pengen benar-benar anaknya steril makanannya. Ini berbeda-beda versi ya setiap orang tua. Ada memang orang tuanya senang, jadi tepat sasarannya mungkin bagi mereka yang tidak semua memang yang sekolah-sekolah yang memang jauh dari dikaji ulang, memang sekolah itu butuh berapa persen untuk yang memang harus diberikan makan siang gratis. Tidak semua sekolahan. Kalau bayangkan kalau semua sekolahan se-Indonesia sekian pelajar, berapa anggaran yang harus dikeluarkan. Secara keseluruhan, SMP Negeri 2 Curug melihat simulasi program makan siang gratis sebagai wadah bagi pemerintah untuk menemukan kendala yang harus diperbaiki. Bapak Edi sempat mengatakan,
bahwa indikator kesuksesan dari program makan siang gratis cenderung relatif, melihat kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan makan siang anak-anaknya berbeda. Namun, program ini tetap diharapkan menjadi program yang berhasil dan berdampak positif sesuai dengan tujuan awalnya. Meskipun simulasi yang dilaksanakan di SMPN 2 Curug ini dapat dikatakan berhasil, tentu saja program makan siang gratis yang merupakan wacana dari Capres nomor urut 02 ini turut menghadirkan beberapa polemik. Terlebih lagi, simulasi ini merupakan bentuk kesukarelaan mantan PJ Bupati Tangerang periode 2013 hingga 2023 Ahmed Zaki Iskandar, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya, Zaki Iskandar bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan pemerintah Kabupaten Tangerang seperti Dinas Pendidikan. Sehingga mereka mengatakan bahwa simulasi ini tidak berasal dari APBN, melainkan berasal dari anggaran daerah. Saat diundang oleh mantan PJ Bupati Tangerang untuk menyaksikan berlangsungnya simulasi makan siang gratis di SMPN 2 Curug ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa beliau enggan mengaitkan uji coba tersebut dengan program unggulan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Lebih lanjut, Airlangga menyatakan bahwa tujuan simulasi makan siang ini untuk gizi yang lebih baik serta bermanfaat bagi para pelaku UMKM dalam penyediaan makanan yang bergizi untuk murid-murid. Beliau juga berharap bahwa daerah-daerah lain dapat melakukan simulasi yang sama. Mengapa ada optimisme pemerintah yang begitu kuat? Padahal program unggulan Prabowo Gibran ini menimbulkan sejumlah kritik seperti dalam hal anggaran dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mencegah stunting. Terlebih lagi, simulasi makan siang pertama di Indonesia ternyata dilaksanakan secara sukarela oleh mantan PJ Bupati Tangerang yang saat ini menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran DKI Jakarta, dan diduga dapat niat terselubung di balik kesukarelaan ini. Menurut target yang ditetapkan oleh calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terdapat 82,9 juta orang yang diharapkan dapat menerima bagian dari makan siang gratis. Namun demikian, dalam satu hari, biaya yang harus dikeluarkan untuk satu porsi makanan per orang sebesar Rp15.000. Jika dikalikan dengan keseluruhan masyarakat menerima sebanyak 82,9 juta jiwa, dikalikan dengan Rp15.000, maka anggaran yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah dalam satu hari adalah sebanyak Rp1.243.500.000.000. Dalam satu tahun, total anggarannya sebesar Rp453.877.500.000.000. Alhasil, timbul respon-respon pesimis dari para pengamat dan peneliti kebijakan negara. Salah satunya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, mengungkapkan opininya bahwa anggaran yang cukup besar dari program makan siang gratis ini bagi siswa sekolah lebih baik dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta mensejahterakan tenaga pendidik dibandingkan program makan siang gratis ini. Meskipun program makan siang gratis ini menimbulkan respon-respon negatif, simulasi yang diadakan di SMPN 2 Curug Kabupaten Tangerang mendapatkan tanggapan baik dari masyarakat, khususnya bagi para siswa-siswi beserta orang tuanya. Setelah keberhasilan pelaksanaan simulasi tersebut, para siswa SMPN 2 Curug menaruh harapan yang besar terhadap program andalan Prabowo Gibran sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Segala respon yang muncul, baik dalam bentuk dukungan maupun keresahan, merupakan respon yang valid, melihat program ini belum pernah berlangsung di tanah air Indonesia. Sisanya, kita sebagai masyarakat bisa menantikan dan memantau segala keputusan selanjutnya dari pemerintah. Jadi, menurut Anda, apakah program makan siang gratis ini menciptakan keuntungan atau kebuntuan?